Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak dari seksi kurikulum yang kebetulan mewakili Ibu Kepala Sekolah, dan yang kami hormati Bapak Ibu Zairani yang kebetulan akan menyampaikan diseminasi hari ini, serta yang kami hormati Bapak serta Ibu Guru SDN 27 Margahayuta. Untuk membuka kegiatan hari ini adalah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk selanjutnya ada sambutan yang akan diwakilkan oleh Bapak Imam Hadi Badana. Silakan. Terima kasih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Bapak Ibu, di sini saya kebetulan mewakili Ibu Kepala Sekolah yang berhalangan hadir dalam kegiatan diseminasi program guru penggerak yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Pak Idin, ya. Dan ini bagian dari salah satu upaya peningkatan kompetensi kita, ya. Jadi kegiatan ini saya kalau dilewatkan begitu saja, mungkin insya Allah nanti akan disampaikan oleh Pak Yulin akan sangat-sangat berharga gitu ya untuk kita. Dan dalam kesempatan ini mungkin yang akan disampaikan tadi tentang budaya positif, ya, tentang salah satunya adalah disiplin. Jadi disiplin tidak hanya terbatas pada kita kebayang disiplin itu hanya tentang tepat waktu, bukan hanya itu sebetulnya, ya, itu hanya bagian kecil dari disiplin. Disiplin secara sesungguhnya adalah melaksanakan apapun yang harus dilaksanakan meskipun kita nggak suka. Nah, itu disiplin. Dan terima kasih ya atas kehadiran Bapak Ibu, di mana program guru penggerak ini ya alhamdulillah kita sebelumnya ada Bu Isyanti, sekarang Bapak Elin, next ada Bu Evi, mungkin bisa dilanjut oleh teman-teman yang lain gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa mewarnai sekolah kita, bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita dan melahirkan anak didik kita yang soleh-solehah, cerdas semuanya insya Allah. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak dan Ibu, supaya menambah keberkahan, marilah kita awali kegiatan hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidni ilma warzuqni fahma. Untuk selanjutnya mengenai penyampaian materi yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Ibu Zairani SPD kepada Indonesia. Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran pada teman-teman yang dapat hadir dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang dilakukan teman-teman, apa yang diberikan oleh teman-teman semuanya, rekan-rekan guru semuanya, Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu sumbangsi pendidikan bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, saya tidak berlama-lama karena materi yang cukup banyak dan mulai waktu yang kita butuhkan untuk menyelesaikan materi ini. Kemarin saya ngobrol dengan Bu Listianti karena beliau yang perdana menyampaikan ini. Untuk sekarang saya akan lebih fokus ke 5 posisi kontrol guru. Nanti untuk segitiga restitusinya akan lebih banyak dibahas oleh Bu Evi. Nah, sebelumnya untuk memulai kegiatan ini nanti izinkan saya Bapak Ibu untuk berkelompok
nanti sebab kegiatan ini tentang disiplin positif. Jadi ketika disiplin positif itu adalah disiplin dengan menggunakan motivasi intrinsik agar siswa belajar lebih menyenangkan, lebih terpusat pada benar-benar siswa. Nah, sebelumnya ada pretest terlebih dahulu, silakan dibuka HP-nya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, dari asesmen awal, mohon ada yang menjawab apa yang diingat dari beberapa pertanyaan tadi. Pak Diki, ada yang diingat? Ya. Pak Arifah? Itu Pak, kontrol disiplin positif ada berapa? Oke. 5 posisi kontrol dulu. Oke. Ada berapa tadi jawab? Ada 5. Oke. Pak Biras? Anda penasaran apa tidak asesmen tadi? Dari 5 posisi kontrol coach step bukan termasuk. Masuk, saat termasuk. Sekarang kita bagi 3 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Naik cepat ya. Sekarang tiap kelompok per 2 orang silakan berhadapan-hadapan. Ibu Bityasati Wanita Mulia, Mas. Abi cepat. Baby baik Mas. Silakan berhadapan-hadapan. Baik Mas ada. Boleh. Ibu Mulia Sarjana Mas. Saya di kamera. Sekarang silakan Bapak Ibu Suwit ya, Sultan Suwit. Bisa menjadi saksinya gitu. Saksi. Suwit, tapi suwit ya. Nebak, suwit banget ya. Nebak perkalian dari jari yang di contoh Maksimal 5 jari. maksimal 5 jari lah. Dulu di pesawat dunia. Pernah kan? Pokoknya 2. Contoh, dia betul ya. 4. Nah, benar saya. Oh, Bapak ini Bapak. Ini apa kan? Untuk memulainya dikomando oleh saya. Siap. Siap. Hiji, 2, 3, teluk. Oke, pertanyaannya, silakan pertanyaan, tanyakan pada yang kalah. Dengarkan jawabannya, apa yang ada di pikiran masing-masing. Pokoknya fokusnya yang di pikiran ya. Pertanyaannya apa dan mengapa. Oke, jawaban dari Pak Beras. Dari jawaban Pak Beras, apa pikirannya?
bisa menjawab gambaran sementara tentang budaya positif. Nah, kelompok satu. Budaya awalnya dari value ya, dari nilai. Jadi harus diawali dari nilai-nilai. Kalau budaya positif berarti dari nilai-nilai positif value ya. Nilai yang kemudian terinternalisasi dalam jelas diri kita. Akan menjadi habit, kebiasaan. Nah, dari habit itu akan lahir karakter. Nah, ketika sudah menjadi karakter dan karakter yang dilakukan oleh banyak orang, itulah disebut dengan culture atau budaya. Nah, jadi kalau saya nyebut budaya, berarti konotasinya pasti positif ya, insya Allah, gitu kan? Dari kayaknya kembali budaya positif. Jadi padahal ada budaya negatif gitu kan, padahal ada budaya negatif. Tapi kalau kita membangun bangsa yang berbudaya, maka yang di situ budaya yang dimaksud pasti budaya konotasinya positif, berbeda dengan yang kemarin kita debat dengan beliau ya. Oh, masih kata budaya. Itu lah intinya. Oke, lanjut ke kelompok 2. Terima kasih jawaban kelompok 1. Kelompok 2. Jadi budaya itu adalah kebiasaan yang sudah terulang-ulang sejak lama, yang melekat di suatu entah orang, entah masyarakat yang sulit dipisahkan. Nah, yang selanjutnya atau selanjutnya positif berarti kebiasaan seseorang yang sudah menempel pada dirinya dilakukan berulang-ulang yang berupa kegiatan positif. Sepemahaman saya. Boleh dibaca Bu? Silakan. Jawaban semua barusan dari tiga kelompok tersebut tentang budaya positif, betul. Dalam tatanan konsep gampang menyebutkannya. Jadi pada intinya budaya positif itu dapat ditarik dari kata Pak Imam, kata Pak Firas, 3 kata kunci. 1, budaya. Berarti budaya itu berasal dari kegiatan yang kita lakukan terus-menerus secara kontinu, budaya. Kemudian yang kedua, kata kunci pertama adalah kata budaya. Kata kunci kedua adalah nilai. Kata kunci ketiga adalah positif. Ketika ada nilai, Ibu, tolong dibedakan. Tadi kan budaya itu kan konotasinya selalu positif. Tapi ada juga kan budaya yang negatif. Juga sebab kalau dirunut dari kata yang tadi, budaya itu adalah segala perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus dan terstandarisasi, nah itu disebut budaya. Contoh, tepat waktu datang jam 7 terus menerus dilakukan, itu tepat waktu. Orang menyebutnya tepat waktu. Pembahasan tentang sebuah keyakinan universal itu namanya coding atau istilah supaya kita paham semuanya. Nah, jadi 3 kata kunci, 1 budaya, yang kedua nilai, yang ketiga kata positif itu sendiri. Positif cuma bahasa Sunda kata keahlian. Nah, budaya positif adalah budaya yang berbasis pada nilai-nilai universal. Kita garis bawahi Bapak Ibu, nilai universal. Nilai universal ini nilai yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia, seluruh umat manusia, sebab ada nilai-nilai yang tidak universal. Contoh, di Arab kalau bentuk menghormati kan mau jamur. Kalau di Sunda kurang ajar kan? Itu kan tidak universal. Atau di Afrika bentuk penghormatan itu adalah meludahi kepala. Di orang kan? Di kita pakai batik itu budaya menghargai budaya nasional. Tapi di Timur Tengah pakai batik ada seorang ulama Indonesia yang ke Timur Tengah pakai batik hampir-hampir dilarang. Itu mirip pakaian perempuan. Sebab ada bunga-bunganya, ada corak-coraknya dan sebagainya. Itu kan, nah universal bagi sebuah bangsa, tapi tidak universal secara nasional. Budaya positif. Nah, unsur budaya positif 1
positif, 2 pemahaman motivasi manusia, 3 kebutuhan dasar manusia, 4 restitusi, 5 segitiga restitusi. Sekarang tentang unsur yang pertama, disiplin positif. Ketika ada kata disiplin positif, ada disiplin negatif. Mari bahas tentang Kebiasaan yang dilakukan tidak seharusnya gitu. Malah terus-terusan dilakukan gitu. Karena itu sesuatu yang jangan harus dilakukan. contoh real, bukan apa-apa. Ya kayak itu, kayak misalkan harus datang tepat waktu, tapi malah dia melakukan kebiasaan lalu tidak datang tepat waktu gitu. Ada berapa kata kunci di sini untuk pengertian disiplin secara umum? Kata kunci yang pertama, pendekatan. Nah, pendekatan mendidik. Disiplin ini kan dalam proses disiplin mendidik kan, jadi sebuah pendekatan. Berarti cara mendidik. Apakah ketika kita menyampaikan pelajaran atau proses secara umum, Bapak Ibu? Pendekatan di sini. Proses menyampaikan orang pelajaran IPA, bahasa Indonesia atau secara umum? Proses secara umum. Oke, secara umum. Yang selanjutnya, kata kunci yang kedua? Kontrol diri. Nah, kenapa ada kontrol diri? Simpuling pada ngasih pertanyaan pemantik. Ada kata-kata bahwa hadiah itu merupakan racun bagi disiplin positif. Bapak setuju? Ketika kita memberikan pujian atau hadiah, reward yang tidak hati-hati, itu adalah sebuah racun untuk disiplin positif. Setuju? Kelompok 1 silakan diskusikan, kelompok 2 berarti diskusikan. Setuju? Apa alasannya? Kalau setuju, apa alasannya? Memberikan reward atau hadiah, contoh bisa dengan teman, dia melakukan itu sebuah racun dan ada Berapa tadi itu? hadiah. Setuju kalau hadiah itu Ya, setuju Pak. alasannya? Karena kalau hadiah itu yang bisa dianggap nantinya jadi sebuah kebiasaan. Dimana kalau jadi sebuah kebiasaan, dimana kalau dia tidak punya sesuatu untuk dikasih, jadi dia akan merasa minder, kayak merasa ya nanti kasih apa kayak gitu, jadi merasa minder. Selalu mengharapkan sesuatu untuk setiap pekerjaan. Kelompok 2 silakan. Boleh. Ya sama, hampir sama dengan Pak Rifat. Jadi kalau misalnya kita selalu memberikan reward, takutnya jadi kebiasaan. Jadi si anak setiap melakukan sesuatu hal selalu mengharapkan ada reward gitu. Di saat tidak ada reward, jadi tidak bersemangat untuk melakukan hal yang kalau belum ngasih reward mungkin tidak menjadi kebiasaan. Saya sekali sebagai penghargaan. Oke, kelompok 1. Ya sama kayak Bu kelompok 2 kan gitu. Jadi nggak apa-apa kan, memang setuju dengan bukan cuma nggak apa-apa dikasih, tapi tidak setiap disiplin itu dikasih gitu. Tapi sesekali mah perlu gitu. Ya, pertanyaan tersebut Bapak Ibu menjadi internalisasi, kristalisasi dari pemikiran tentang disiplin positif. Kita ngambil salah satunya pemberian reward. Untuk melaksanakan sesuatu itu butuh motivasi. Sedangkan motivasi itu kan ada satu, motivasi ekstrinsik atau eksternal, 2, motivasi intrinsik atau motivasi internal. Nah, untuk melaksanakan disiplin positif yang lebih dominan harus motivasi yang mana? X atau I? Kenapa reward menjadi racun? Kalau eksternal dan tidak bisa menunggu dan terhenti di eksternal itu bisa jadi racun. Contoh kecil. Mual naik rapat memenuhi konsumsi. Mual naik ngerjain sesuatu. Contoh tugas di sekolah, ngatur jadwal upacara. Pokoknya
tugas-tugas yang selain tupoksi kita, kemudian jadi honor bersama tidak akan mau. Orang yang terbiasa dikasih hadiah itu tidak akan mau. Nah, jenis disiplin yang seperti itu disiplin bukan disiplin positif, tapi justru itu jenis-jenis disiplin yang negatif. Jadi Bapak Ibu, untuk disiplin positif ini kita harus benar-benar kembali ke anak-anak. Hati-hati dalam kasih reward, hati-hati dalam kasih hukuman, hati-hati dalam kasih sesuatu yang sifatnya memunculkan motivasi ekstrinsik. Jadi gini Bapak Ibu, alurnya boleh kita memotivasi secara eksternal pada anak-anak, tapi jangan terlalu harus lanjut ke motivasi internal atau intrinsik. Jadi gini, contoh kecil gitu Bapak Ibu, kita ngasih hadiah ke anak-anak. Lain kali kita harus tidak ngasih hadiah dan coba menyuruh anak untuk melakukan itu. Apakah dia lihat oleh dia raut mukanya? Apakah dia melakukan dengan senang hati atau masih kena manyun? Lamun masih kena manyun, berarti belum berhasil pembelajaran kita. Intinya itu disiplin positif itu seperti itu. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara, intinya disiplin positif itu akan memunculkan pembelajaran yang merdeka. Pembelajaran yang merdeka. Pembelajaran yang merdeka itu pembelajaran yang seperti apa? Pembelajaran yang menumbuhkan dirinya sendiri, membuat dia bertanggung jawab dengan motivasi intrinsiknya. Nah, apalagi menurut dosen ya, disiplin positif itu mampu menciptakan siswa yang mampu mengontrol diri untuk bagaimana dia menguasai tindakannya, melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dia secara merdeka, tidak tertekan oleh orang lain. Salah satu hal yang mendasari orang untuk melakukan sesuatu, nomor satu apa Bapak Ibu? Nah, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu motivasi intrinsik atau ekstrinsik? Ini kalau orang melakukan ini akan melahirkan efektivitas atau tidak? Orang melakukan sesuatu karena ini melahirkan efektivitas atau tidak? Pekerjaan asal-asalan atau tidak? Akan tercipta disiplin positif atau tidak? Baru proses awal. Nomor dua, melakukan atau tidak melakukan sesuatu karena imbalan itu ekstrinsik atau intrinsik? Tercipta disiplin positif atau masih kena tahapan? Nomor tiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Yang dimaksud dengan mereka ini siapa Bapak? Yang melakukan dirinya sendiri. Jadi gini, untuk nomor tiga ini, ketika melakukan sesuatu berdasarkan yang poin nomor tiga, maka si orang tersebut sudah mulai ke tahapan disiplin positif. Lima kebutuhan dasar manusia. Orang bisa melakukan disiplin positif salah satunya berdasarkan kebutuhan dasarnya. Satu, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kekuasaan dan penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Oke, tolong dijawab Bapak Ibu. Suatu hari Nuri masuk ke sekolah. Di sekolah dia menggambar. Ketika dia menggambar, lewat gurunya. Ketika lewat gurunya, Neng Nuri langsung, Bu, ini gambar aku. Si murid tersebut, si guru tersebut hanya, oh iya, beres ya. Nah, lalu Nuri ngomong ke temannya, sebal sama si Cing, kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi dari Neng Nuri? Tiga. Oh,
Satu, dua, tiga. Kemampuan atas kemampuannya ya tiga. dua atau tiga. Alasannya bedakan Bapak Ibu antara kita ngasih hadiah dengan merespon kebutuhan dasar, beda. Kalau tadi itu kita harus merespon kebutuhan dasar dia, berarti kebutuhan dasar dia ingin diperhatikan, tetap kita harus mengapresiasi. Gambar kamu bagus, berarti itu merasa dihargai kan? Itu salah satu. Nah kalau kita menyesuaikan rate berarti kasus dua. Ada siswa namanya Nenek Eri. Ketika berlangsung pembelajaran dia duduk di juru dengan kiri jadi kemudian si guru tersebut terus menerangkan tanpa memperhatikan langsung apa yang tidak direspon, kebutuhan dasar apa? Kebebasan. Benar kebebasan? Alasannya apa Fira? Ya kan itu kalau nggak apa dia Terima kasih. jadi kalau nggak BAD kan nanti tidak bisa bertahan. Yang tidak direspon oleh gurunya adalah kebutuhan dasar nomor 1 untuk bertahan hidup. Kan jadi betul. Iya. Si mau Mama nomor 3 ada murid namanya Diki. Ada murid namanya Diki. Diki deh. Dia Aksir Evi. Anak-anak kalian siap ya? Silakan kerjakan tugasnya. Kerjakan begitu. Terus beres, guru tumbuh, Diki, belajar, lompat ke tempat dia gitu. Diki, duduk kamu. Apa yang tidak dipenuhi? Kebebasan. Diki betul. Ada murid. Nyanyi pula. Apa yang ingin dipenuhi oleh mereka? Jadi Bapak Ibu, dalam menegakkan disiplin positif, kita harus tetap mengadopsi 5 kebutuhan ini. Kita harus betul-betul jernih pada anak-anak mana yang butuh bertahan hidup, lapar. Contoh gini, salah satu implementasinya di kelas. Mulai sekarang Bapak Ibu, di meja masing-masing dipersilahkan untuk ada botol air minum. Karena itu kan kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Kasih sayang, kekuasaan, Nah, rumusnya ketika kebutuhan dasar siswa tidak terpenuhi akan jadi masalah dan tidak akan muncul disiplin positif. Lima posisi kontrol. Sudah paham kan Bapak Ibu 5 posisi kontrol? Satu, penghubung. Ciri khasnya nanti silakan Bapak Ibu ukur diri kita masing-masing ada di posisi yang mana. Kalau penghubung pertama mata membelalak. Yang kedua suara tinggi. Yang ketiga menunjukkan power. Ele. Kalau pas gitu berarti itu penghubung. Tahu nggak berapa? Pak, atau cek atau beker terdahar dengan jangan pakai begini tuh kompoyannya mereka udah kamu dengan berangan itu posisi penghubung. Bapak Ibu, cum yang tidak pernah melakukan itu. Aku sering.
Jujur, saya pernah melakukan itu dan ada sering belum berlangsung. Jadi sudah numpuk gitu Pak. Iya. Tapi siapa yang pernah, siapa yang tidak pernah? Iya, Baik. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, kalau pembuat rasa bersalah, ciri khasnya suara lembut. Suara lembut, cenderung memaksa, seperti menyalahkan diri sendiri gitu. Sih ada perlu makan. Kita mau kecil pun bisa. Itu pembuat rasa bersalah. Kita sering kan melakukan itu dalam beberapa hal. Sering kan? Oke. Itu pembuat rasa bersalah. Kata kuncinya, kalau kamu melakukan itu, ibu yang ditegur, ibu yang malu, ibu yang sedih. Itu. Jadi selalu menyebutkan dirinya dan selalu menyebutkan dirinya, seolah-olah menyebutkan dirinya, padahal kamu kalau yang ketiga teman. Kalau posisi teman itu lebih akrab lagi. Oke. Nah, itu kekurangan. Yang dia salam happy. Atau sama kemarin Oke. Jadi atau kekurangan. Kenapa harusnya bisa kekurangan ya? Itu posisi teman. sering melakukan itu. Pernah melakukan itu? Tiga, pengawas. Kalau pengawas ada peraturan kelas. Peraturan kelas. Contoh, si peraturan kelas itu bunyi peraturannya. Jika saya terlambat, maka saya tidak boleh istirahat selama selama jumlah saya kesiangan, jumlah menit saya kesiangan. Saya kesiangan 15 menit. Contoh, Rival penawar kesiangan. Ini Bu, saya Rival, ini posisi pengawas Bu Ibu, ciri khasnya. Rival, aturan kita kalau istirahat, kalau masuknya telat sekian menit, maka Rival harus dikurangi istirahatnya sekian menit. Rival kan sudah melakukan peraturannya, sudah nanti sedangkan dilaksanakan. Dia ciri khasnya datar, tanpa ekspresi marah, cuma melihat aturannya aja. Aturannya itu laksanakan itu kamu. Itu pengawas. Nah, yang terakhir adalah manajer. Kalau manajer itu menggunakan segitiga restitusi. Jadi anak dibangkitkan motivasinya untuk tidak mengulangi kesalahannya, tapi bukan karena takut, tapi karena dia merasa oh benar ada keyakinan kelas yang saya langgar, berarti saya harus memperbaikinya. Nah, Bapak Ibu, dari kelima itu, tolong introspeksi, ukur diri kita masing-masing. 1, 2, 3, 4, 5, kita seseringnya di posisi mana? 2. Pak, kalau misalkan 1 tugas, terus tiba-tiba berarti ada 10, berarti jajannya bebas. Yang lainnya 5, berarti jajannya 5.000. Itu ada posisi apa sih? Itu ada aturan yang disebutkan sebelumnya tidak? Ada aturan yang disebutkan, nah, berarti pengawas posisinya. Jadi Bapak Ibu, untuk posisi 1 dan 2 ini tentang budaya positif ya. Untuk posisi 1 dan 2 ini merupakan gagal mendisiplinkan, istilahnya posisi gagal. Nah, kita posisi ke arah disiplin positif itu teman, pengawas, dan manajer. Jadi ketika kita berada di sini dan sini, cara kita menangani anak mulai dari teman, pengawas, manajer, tidak harus kita sebagai manajer terus gitu. Karena kita sebagai pengawas, sekarang kita sebagai teman. Tapi kebanyakannya kita harus mencoba belajar menjadi manajer supaya motivasi intrinsik yang ditumbuhkannya, maka kita sudah menuju arah disiplin
positif. Tapi kalau kita masih sering ada di ranah ini, kita gagal. Menurut dosen, bukan saya setengah ya. Kayak Glaser, dosen. Nah, itu Bapak Ibu tentang disiplin positif. Jadi gini, diulang yang tadi, budaya positif itu adalah budaya yang berdasarkan nilai-nilai universal. Kalau universal bisa menegakkan di sekolah, itu kata kuncinya harus dimulai dari motivasi intrinsik. Contoh kecil di sekolah, kita contoh paripal soal atau upacara jadi musik dan sebagainya. Paripal tidak berdasarkan liburan melakukan dan liburan mana ayat tidak ada sesuatu tetap melakukan. Berarti paripal sudah mulai berbudaya positif. Contoh Padiki, erek di Buruhan itu Buruhan waktunya masang terang apa? Tapi dalam berbudaya positif juga, semua orang punya peran dari masing-masing. Kita tidak bisa disamakan. Ada orang yang tukang pikir, ada orang yang tukang eksekusi, ada orang yang tukang mengumpulkan, ada orang yang bagian jadi artisnya. Nah, semua itu berperan masing-masing. Kata kuncinya adalah melakukannya bukan karena orang lain, tapi karena dirinya sendiri. Bagaimana hubungan budaya positif ini dengan pembelajaran? Untuk membangun budaya positif ini, posisi kita harus mulai belajar menjadi manajer. Hal yang paling mudah kita lakukan ketika kesalahan naikkan motor dan sebagainya. Itu mudah kan? Tapi efeknya dampaknya tidak ada kan? Nah, kita harus belajar menjadi teman, kita harus belajar menjadi pengawas, kita harus belajar menjadi manajer. Ada hukuman, harus dibedakan di sini. Pada pembelajaran tentang budaya positif ini, ada hukuman, ada restitusi. Apa bedanya hukuman dan restitusi? Kalau hukuman itu tidak menawarkan solusi dan tidak bersifat kolaboratif. Kalau restitusi itu sifatnya kolaboratif dan ada sesuatu yang ditawarkan. Nah, kita lanjutkan dulu supaya paham. Mana mau bedakan hukuman dengan restitusi? Nah, ini ada seorang surabi satu ini segitiga restitusi, satu menstabilkan identitas, dua validasi tindakan yang salah, empat menanyakan keyakinan. Jadi gini Bapak Ibu, ketika ada murid yang melakukan pelanggaran, kita harus belajar menjadi manajer. Tata cara manajer itu adalah melakukan restitusi pada hukuman. Kalau hukuman push up, contoh lari tidak keliling, salin buku, atau hukuman yang sangat sederhana adalah coba buat karangan. Itu hukuman yang sederhana. Walaupun itu melatih, tapi tetap kurang buat karangan. Nah, kalau kita melakukan restitusi, pertama, ketika kita melakukan restitusi, pasti kita nanya dulu, gunawan buat melakukan itu. Berarti, terus ketika siswa kan melakukan hukuman, pasti ruas, tiga biayanya beletak ke panon batur itu. Pasti kan ruas. Kalau kurang dicarikan, si anak tersebut stabil nggak emosinya? Stabil nggak dirinya? Bisa nggak jawab mau? Jadi yang kita lakukan adalah stabilkan dulu identitas. Yang selanjutnya, setelah stabil identitasnya, setelah dia merasa nyaman, merasa dihargai oleh kita, walaupun dia bersalah, dia kata, bolehlah kamu bersalah, dan berbagai pernah berdoa, kalau berdoa seperti itu. Tapi setiap yang bersalah, pasti yang terbaik yang bersalah itu yang tobat. Gitu. Itu kan menstabilkan identitas. Kemudian setelah menstabilkan identitas, validasi masalah. Kunawan tadi, yuk pak, tapi itu kok aja kasenggol, gitu ya, kasenggol dan sebagainya.
Berarti itu berarti kamu melakukan itu sengaja atau tidak? Tidak, Pak. Tapi kan tetap kamu ada unsur huruf. Iya. Kalau kamu huruf kemudian merendahkan orang lain, itu salah tidak? Salah. Benar kamu yakin itu salah? Nah, itu termasuk validasi tindakan ya salah. Yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu di kita, adakah kelas yang sudah membuat keyakinan kelas? Beda. Aturan, kesepakatan, dan keyakinan. 3 hal itu yang berbeda. Aturan ditetapkan oleh guru. Kalau kesepakatan ditetapkan oleh 2 unsur. Tapi masih detail, menyapu halaman, tidak ngobrol di kelas. Itu kesepakatan. Nah, kalau sudah dari kesepakatan naik ke keyakinan. Kalau kesepakatan, detailnya yang kita ambil. Kalau keyakinan, nilainya yang dimunculkan. Contoh, tidak berantem sesama teman. Nilai apa dari tidak berantem? Perdamaian. Menjaga perdamaian atau saling menghormati. Keyakinan kelas bunyi yang pertama adalah saling menghormati. Terus tidak membawa senjata tajam atau ketapel atau barang-barang yang membahayakan. Itu kesepakatan. Keyakinan kelas apa? Keselamatan. Menjaga keselamatan. Paham Bapak Ibu sedikit antara keyakinan dan. Nah, kita tanyakan yang tadi ya. Tadi sana mau yang itu. Korbannya nabinya. Korbannya Nabi. Dari kamu yang tadi lakukan, keyakinan kelas apa yang Taufik langgar? Menjaga keselamatan, Bu. Nah, untuk selanjutnya, apa yang akan kamu lakukan supaya tidak terulang lagi dan kamu bisa menjaga keselamatan teman-teman? Saya tidak akan membawa kata, Bu. Terus kamu mau mengajak teman kamu supaya kamu bisa mensosialisasikan, supaya kampanye supaya kamu ngajak teman-teman kamu supaya tidak terjadi kesalahan yang sama, pemahaman. Oh, akhirnya kalau mengandung nyarek pembaturan supaya tidak mau ketemu dan sebagainya. Itu bentuk tindakan yang akan dia lakukan untuk menebus kesalahannya. Jadi Bapak Ibu, dihubungkan dengan yang tadi, terima kasih atas waktunya. Budaya positif dapat kita wujudkan dengan memegang nilai-nilai kebaikan yang ada di lingkungan kita. Budaya positif dapat diwujudkan dengan disiplin positif. Disiplin positif itu kata kuncinya adalah motivasi intrinsik. Melakukan atau tidak melakukan sesuatu justru harus karena dia sadar, dia harus belajar melakukan itu agar dia tumbuh dewasa, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, bagaimana dengan murid yang melakukan kesalahan? Kemana memagarinya? Apakah kita dengan hukuman atau dengan restitusi? Lebih baik kita mulai sekarang belajar dengan restitusi. Bedanya hukuman dan restitusi, kalau hukuman sifatnya tidak menawarkan solusi, hanya sementara. Sementara restitusi itu berkelanjutan. Masuk ke daftar catatan kita, siswa jadi merasa berpikir, oh saya tersalah melakukan itu. Oh ada keyakinan kelas yang saya langgar. Oh kalau saya melakukan ini, kedepannya saya tidak proses pembelajaran saya akan terganggu, saya tidak akan sukses. Nah itu restitusi. Nah ada rumus untuk melakukan mencegah kesalahan siswa supaya tidak terulang, yaitu ketiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Untuk selanjutnya nanti akan dibahas oleh Ibu Evi, titik tekan yang dibutuhkan, latihan dan sebagainya. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Dan setengah jam ambil waktunya bisa diberi. Kata mohon, mudah-mudahan kita sedikit demi sedikit mulai menerapkan budaya positif. Minimal posisi kita di teman, bukan penghukum atau pembuat rasa bersalah. Teman, pengawas atau manajer. Bagus-bagus kita bisa melaksanakan segitiga restitusi dalam menangani siswa yang sedang belajar bersalah. Kita bahasakan sedang belajar bersalah. Terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi ke Pak MC.
Jazakallahu khairan katsiran. Pengen apa yang sudah disampaikan sama beliau, sebetulnya kita sudah menerima materi ini dari Ibu Listi. Cuma mungkin PR bagi kita pelaksanaannya yang susah. Untuk itu marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca doa kifaratul majelis sama-sama. Kasus pertama yang saya hadapi adalah siswa berpacaran di sekolah. Aska pacaran dengan ya dia. Apa saja yang dilakukan? dengan Tangan. Kenapa pacaran? Atau Aska ingin berteman, ingin mendapat perhatian, menurut Aska pacaran itu salah atau tidak? Salah. Tapi itu kesalahan yang biasa atau tidak biasa? Kalau menurut Bapak, kesalahan itu biasa. Setiap orang pernah kan melakukan kesalahan. Terus Bapak nanya jujur ke diri pribadi, apakah Aska ketika melakukan itu menyadari bahwa itu salah? Salahnya apa coba? Pegangan. Terus merangkul. Nah itu sudah patut menurut Aska ya, sudah patut dilakukan atau tidak? Tapi menurut kalau orang-orang bisa melakukan hal lebih daripada itu? Bisa. Tapi Aska tidak melakukannya kan? Nah itu bukti bahwa walaupun Aska melakukan salah, tapi masih tahan, masih bisa memperbaiki diri. Nah, sekarang kesalahan atau keyakinan kelas apa yang Aska langgar dari pacaran itu? Berakhlak baik. Berakhlak baik pada siapa? Guru pada orang tua. Nah, pacaran itu melanggar akhlak baik pada siapa? Pada orang tua melanggar tidak? Kenapa melanggar? Berbohong. Kemudian ke guru melanggar tidak? Kenapa? Apa yang akan Aska lakukan untuk memperbaikinya? Tidak akan melakukan lagi. Terus dengan cara apa Aska tidak melakukan lagi? Sekarang masih hubungan. Kenapa Aska memutuskan untuk putus hubungan? Kata si mama, bukan kata diri sendiri, itu kata diri sendiri. Ingin memperbaiki diri, ingin menjadi anak yang soleh, yakin? Jadi intinya Kak, setiap orang pasti berbuat salah, dan berbuat salah itu tidak apa-apa kan. Bapak wae pernah bobogohan, Bapak wae pernah berbuat salah, tapi berusaha untuk memperbaiki diri. Nah, Aska bisa saja melakukan hal yang lebih. Aska bisa saja berbohong pada orang tua lebih. Tapi kan ketika ditanya ke Bu Eri, Aska jujur kan? Itu alhamdulillah itu sudah hal yang luar biasa. Maka sekarang Aska melanjutkan memperbaiki diri, tepati keyakinan kelas. Keyakinan kelas Aska yang akan Aska tepati apa? Berakhlak baik pada siapa? Guru. Kemudian pada teman. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan Aska bisa memperbaiki diri dengan jadi anak yang soleh dan Adit kenapa tidur di kelas? Lanjut Pak. Kenapa kan? Jadi dulu Begadang. Sampai jam berapa tidurnya? jam
Ngerjain apa ya? Terus? Tadi salah sih. Waktunya di kelas, waktunya. Tidak penting ya siapa yang salah, tidak penting adik rumah, tapi semua orang pernah mengatur. Adik saya lihat bapak mengatur ketika aja kosong, saya lihat bapak mengatur. Tapi bapak terus sebenarnya ngantuk itu semua orang pasti ngantuk, semua orang pasti tidur jelas. Tapi adik berhak untuk ngantuk, untuk tidur di kelas. Semua orang seperti itu, butuh tidur dan lain sebagainya. Tapi ketika kita ngantuk dan sedang belajar, kira-kira ada yang terganggu nggak? Salah. Yang teman-teman ya Pak. Teman terganggu terus. Guru terganggu nggak? Contoh Bu Eri lagi menerangkan atau Bapak menerangkan, Adit ngerek gitu, nggak ganggu tuh. Terus Adit pelajaran masih? Pada hari itu belajar tidak? Ya, ketika Adit tidur belajar tidak? Nah, ketika Adit tertidur, nah itu tindakan salah. Tindakan salah. Itu harus diperbaiki. Kenapa ada Adit harus memperbaiki? Kebiasaan Pak, kebiasaan. Kebiasaan. Nah, di kelas itu kan ada keyakinan. Apa keyakinan? Keyakinan apa yang ada di dalam? Disiplin kelas, ada guru, sadar itu Adit salah? Sadar melanggar keyakinan yang Adit yakini? Disiplin itu penting? Menghargai kelas itu penting? Jadi nanti Adit belajar biasa. Mau main duit. Pak tanya, supaya itu tidak terulang, apa yang akan Adit lakukan untuk supaya Adit bisa di sekolah tidak ngantuk dan tidak tidur? Satu. Oke, yang kedua. Minta untuk menegur. Siapa yang menegur? Oke, yang ketiga. Nah, kalau Adit sudah membiasakan ini, Bapak harap Adit bisa menjadi penasehat, mengajak teman-teman supaya di kelas tidak tidur dan kelak Adit menjadi anak yang sukses. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum. Selamat main lagi.